Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, hambatan dalam hidup ada saja. Bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, pasti ada hambatan. Apalagi kalau untuk tujuan baik. Rasanya hambatan itu ada saja. Dalam pengalaman hidup kita selama ini, hambatan bisa dari diri kita sendiri, tapi bisa juga dari luar diri kita. Pada akhirnya, hambatan-hambatan itu menghalangi berkat dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah hambatan-hambatan itu masih bisa diatasi? Sehingga berkat itu sungguh bisa kita terima dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan 23 yang tertulis demikian. Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Kemudian berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di kampung halamanmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema hambatan berkat. Saudara, ketika Yesus mulai berbicara, semua orang memandang ke arahnya. Pikir mereka, apa yang akan dikatakannya? Khotbah Yesus lain sekali dengan yang biasa dilakukan orang. Ia tidak menguraikan nas-nas itu satu persatu. Ia segera menerangkan penggenapan nas-nas itu. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Janji Allah dulu kepada Yesaya sekarang telah digenapi. Aku inilah yang diurapi dengan rohnya. Aku inilah yang diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tertawan oleh hawa nafsunya yang penuh dosa. Aku bebaskan, orang buta dapat aku sembuhkan. Marilah kepadaku, kamu yang tertindas oleh dosa dan sengsara. Allah telah mengutus aku untuk membawa kelepasan. Saudaraku, selama Yesus berbicara, orang mendengar dengan penuh perhatian. Setelah itu terdengar orang berbisik-bisik, merasa cocok dengan apa yang dikatakan Yesus dan heran. Mereka juga dengan berbisik berkata satu dengan yang lainnya, coba lihat, sungguh pandai ia berkhotbah padahal ia seorang tukang kayu biasa. Dari mana ia belajar bertutur begitu bagus? Kembali Yesus berkata, berbeda dengan tadi. Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Mungkin
kamu penduduk Nazaret menganggap berhak meminta aku tanda-tanda ajaib itu pula. Jangan kamu sangka aku akan membuat tanda ajaib di sini, karena Allah tidak melihat tempat, tapi iman dalam hati orang. Penduduk Kapernaum percaya kepadaku dan mereka minta tolong. Sedangkan penduduk Nazaret tidak percaya kepadaku dan tidak minta tolong, dan aku pun tidak dapat menolong kamu. Tidak perlu kamu memberi pujian dan heran. Mendengar itu, semua orang-orang dalam rumah ibadat itu berubah menjadi marah dan mengusir Yesus dengan kasar. Saudaraku, sungguh sulit bagi penduduk Nazaret untuk percaya atau mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias, karena mengenal Yesus sejak kecil. Dosa penduduk Nazaret ialah karena mereka hanya kagum, mereka memuji Yesus, lain tidak. Mengapa? Karena perkataan Yesus tidak meresap sampai ke dalam hati. Meskipun mereka malang, miskin, dan memerlukan kelepasan. Saudaraku, ada bahaya besar kalau orang hanya memuji, mengagumi, menganggap baik dan indah Injil. Yang diperlukan orang adalah mengerti bahwa dirinya dan orang lain tertawan dan miskin, jadi perlu pertolongan. Barulah sudah itu dapat menerima berkat. Puji Tuhan, akhirnya firman Tuhan menunjukkan sesungguhnya apa yang menjadi hambatan untuk mendapatkan berkat dalam kehidupan ini. Saudaraku, sesungguhnya apa yang seharusnya kita lakukan agar pengalaman orang-orang Nazaret tidak terjadi dalam kehidupan kita dan berkat dari Tuhan sungguh kita terima. Yang pertama, mengenal Yesus lebih dalam. Tidak hanya di permukaan seperti orang-orang di Nazaret hanya mengenal Yesus sebagai tukang kayu, sebutan mereka karena anak Yusuf si tukang kayu. Mereka tidak memahami nubuat Allah tentang Mesias melalui Nabi Yesaya. Bagi kita, tidak hanya cukup membaca dan mendengar firman Tuhan yang indah, menarik, menyejukkan, menenteramkan, tapi juga dihayati dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga firman Tuhan mendasari hidup iman kita yang membawa perubahan dan pembaharuan. Yang kedua, hayati karya mesianis Tuhan Yesus yang menyembuhkan, membebaskan, dan memulihkan bagi orang miskin, orang sakit, dan menderita dalam kehidupan. Sehingga karya Allah di dalam Yesus Kristus menjadi nyata dalam kehidupan, dan berkat-berkat dalam kehidupan nyata bahkan mengalir setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur di dalam doa. Bapa, terima kasih firman-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Hambatan-hambatan yang menghalangi berkat-Mu dalam kehidupan kami sungguh dapat diatasi. Mampukan kami melalui pimpinan Roh Kudus untuk mengenal Engkau lebih dalam dan menghayati karya mesianismu dalam kehidupan, sehingga berkat-berkat-Mu tidak lagi terhambat. Mohon ampun dosa-dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Anugerah dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, pemeliharaan dan pimpinan Roh Kudus memberkati dalam hidup saudara sekalian. Amin.